Halo Max, welcome to Fitria Channel, seorang mahasiswa pendidikan matematika. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang sistem informasi manajemen pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kita juga akan membandingkannya dengan sistem yang digunakan di Jepang. Gimana? Penasaran sama videonya? Let's get started! Nah, di era digital seperti sekarang, pendidikan bukan cuma soal papan tulis dan juga kapur, tapi juga tentang bagaimana teknologi mengelola informasi pendidikan secara cerdas dan efisien. Jadi, sebenarnya apa sih itu sistem informasi manajemen pendidikan? Oke, singkatnya, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMP adalah suatu sistem yang dimana bertujuan untuk membantu sekolah maupun pemerintah dalam mengelola data, baik itu menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi pendidikan. Data yang dikelola meliputi data siswa, guru, kurikulum, anggaran, dan evaluasi belajar siswa. Sistem ini penting untuk memastikan pendidikan berjalan dengan rapi, akuntabel, dan juga terarah. Di Indonesia ada beberapa sistem utama yang digunakan. Yang pertama adalah Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Ini adalah sebuah sistem yang mengelola seluruh data penting sekolah. Dapodik berfungsi sebagai sumber informasi negara tentang kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian ada Arkas atau Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Arkas digunakan untuk mengelola anggaran secara transparan. Kemudian ada RDM atau Rapot Digital Madrasah. Ini digunakan sebagai alat pelaporan hasil belajar siswa. Dan juga ada berbagai macam website yang digunakan sekolah untuk pencatatan absensi dan prestasi siswa. Berdasarkan sistem yang telah disebutkan tadi, tentu memiliki kelebihan dan juga tantangan yang akan dihadapi. Kelebihan dari sistem yang ada di Indonesia adalah data terpusat dan dapat digunakan untuk kebijakan nasional. Sedangkan tantangannya masih banyak nih sekolah yang masih kesulitan akses internet dan kompetensi guru dalam dunia digital. Di balik upaya digitalisasi pendidikan, realita di lapangan menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama di wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa akses internet yang tidak stabil, perangkat keras yang terbatas, dan listrik yang belum merata menjadi hambatan utama. Dalam sumber lain menyatakan bahwa wilayah seperti Etikong di Kalimantan Barat dan beberapa pulau kecil di Kepulauan Riau mengalami kondisi di mana transportasi sulit, jaringan internet minim, bahkan listrik pun tidak selalu tersedia setiap harinya. Belum lagi pergantian kurikulum nasional yang sering berubah sesuai kabinet pemerintahan membuat sekolah-sekolah terpencil sulit mengikuti perkembangan terbaru. Untuk menjawab tantangan ini, sejumlah langkah strategis perlu nih kita lakukan bersama. Langkah yang pertama adalah sistem informasi manajemen pendidikan versi offline. Ini memungkinkan sekolah tetap dapat mengelola data meski tanpa koneksi internet dan dapat menyinkronkannya saat jaringan tersedia. Langkah kedua, pemerintah daerah memperbaiki jaringan dan sekolah. Peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan nih untuk memperbaiki infrastruktur seperti jaringan internet dan fasilitas sekolah. Langkah ketiga adalah pelatihan guru dan sertifikasi. Peningkatan jumlah guru yang berkualitas dan kompeten menjadi kunci untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah keempat,
peningkatan literasi digital, dan pelatihan bagi tenaga pendidik dimaksudkan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara aman dan maksimal. Langkah terakhir, pendampingan dari sekolah penggerak dapat menjadi jembatan transfer pengetahuan dan juga pengalaman agar sekolah di wilayah terpencil mampu menerapkan kurikulum. Berbeda dengan Indonesia, Jepang telah menerapkan sistem manajemen pendidikan yang lebih terintegrasi. Contohnya adalah GIGA School Program atau Global and Innovation Gateway for All Program. Ini menyediakan satu perangkat digital untuk setiap siswa dan juga mendorong penggunaan cloud dan platform pembelajaran digital. Ditambah lagi dengan platform pembelajaran seperti Edumo yang digunakan sebagai LMS di banyak sekolah di Jepang dan berbagai sistem manajemen pembelajaran lainnya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tiap wilayahnya. Tentu Jepang juga memiliki kelebihan dan juga tantangan yang dihadapinya. Kelebihan dari sistem informasi manajemen pendidikan Jepang adalah tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menunjang proses pembelajaran secara aktif. Tantangan yang dihadapinya adalah perbedaan sistem antar daerah dan resistensi guru-guru senior terhadap teknologi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika dibandingkan sistem di Indonesia lebih terpusat dan juga terstruktur dari atas, mulai dari kementerian hingga ke sekolah. Sedangkan Jepang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk memilih sistem yang lebih sesuai. Adapun ciri khas dari sistem informasi manajemen Indonesia adalah fokus pada pelaporan data skala nasional, namun masih menghadapi kesenjangan teknologi antar wilayahnya. Sedangkan Jepang lebih unggul dalam integrasi teknologi pembelajaran, namun tetap menghadapi tantangan adaptasi. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan tentang sistem informasi manajemen pendidikan yang ada di Indonesia dan juga Jepang. Yang terpenting adalah teknologi benar-benar untuk mempermudah, bukan malah membebani. Menurut kamu, apa sih yang bisa kita pelajari dari Jepang? Dan apa ya yang harus kita perbaiki di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Bye, mates!